Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Gimana kabarnya sore hari ini? Luar biasa. Amin. Saya undang untuk bangkit berdiri kita semua. Siap untuk memuji Tuhan, amin. Siap untuk menerima lawatan Tuhan, amin. Jiwa bebas terlepas, kuasa mata terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan terhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Kita angkat tangan kita, Roh Kudus membakar setiap bakar, bakar, bakar. Naikkan pujian mujizat terjadi. Kompas mengenali kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Kita sama-sama percaya bahwa Roh Kudus tercurah di tempat ini, amin. Takkan terhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap bakar, bakar, bakar. Naikkan pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh oh oh. Keajaiban terjadi. Kita tepuk tangan di atas kepala semuanya.
Bapa, kami rindu Engkau datang melayat setiap kami, Yesus. Kami percaya Engkau beracara pada sore hari ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Roh Kudus. Roh Kudus, mata air hatiku. Roh Yesus, sahabat sejatiku. Sumber kasih, sukacita, damai sejahtera. Panjang sabar dan lemah lembut, murah hati, baik dan setia, kekang suci di dagingku, terus
katakan. My best friend, yes Tuhan. Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend, yes, my best friend, benar Tuhan Yesus. Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend, my best friend, my best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend, my best friend, my best kasih Tuhan, terima kasih Yesus. I'm reaching for your hand, you hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you.
worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your hand. You hold my life in your hand. Draw me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Sore hari ini Tuhan, kami mengundang Engkau datang Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku.
hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendak, namun kehendakmu. Hidupku bagimu, kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup. Yang dipenuhi Roh Kudus, mari sorak-sorai lebih meriah lagi. Haleluya. Saya ajak kita naikkan satu pujian lagi ya. Kasih do bro. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari imani pujian ini katakan sebab kau besar. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, Tiada seperti Engkau. tiada seperti Engkau, Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sorak-sorai mulai bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus, kami mengakui Engkau adalah Raja segala Raja. Engkau adalah Tuhan kami Tuhan, Engkau Tuhan yang kami percaya. Dan kami percaya Tuhan, saat pujian ini dinaikkan dari awal Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, membawa damai sejahtera dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Dan terlebih, Roh Kudus itu sudah kami terima Tuhan. Roh Kudus itu tinggal dalam hati kami Tuhan. Dan biar malam ini Kudus sucikan lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan, boleh layak menyampaikan, boleh layak Tuhan menyampaikan firman-Mu, semuanya turut kebenaran-Mu Tuhan, kemuliaan bagi nama-Mu, dan biar semua diberkati. Hanya di dalam nama Yesus kami siap
mendengarkan firman-Mu dan kami membuka hati kami Tuhan. Amin, amin, amin. Shalom, sekali lagi silakan duduk Bapak, Ibu, dan anak muda. Saya kaget ternyata nggak hanya anak muda, tapi Bapak, Ibu juga datang semua. Dan di sini semuanya adalah senior-senior saya, dan di sini adalah kakak-kakak rohani saya, jadi harusnya mimbar ini bukan milik saya, tapi miliknya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan Pak Hendri. Terima kasih. Lain kali saya akan pilih-pilih. Oke. So, cepat aja. Kita semua pastinya percaya bahwa Tuhan Yesus adalah guru dan teladan dalam kehidupan. Dia juga sebagai pelopor dalam kerendahan hati. Gaya hidup dan karakter dari Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang rendah hati dan hidupnya sederhana. Jadi kalau biasanya saya menyampaikan ke anak muda, di awal memang bingung. Saya bilang cuma satu, terima dulu. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu bingung, terima dulu saja ya. Saya sampaikan nanti di akhirnya. Orang yang rendah hati, kecenderungannya adalah hidup dalam kesederhanaan. Kesederhanaan bukan hanya perkara fisik atau perkara kebiasaan yang dilakukan, perkara, setiap hari itu makannya apa ya? Waduh, setiap hari itu pakaian apa yang dipakai? Atau mereka ini tinggal di mana ya? Kerendahan hati dan kesederhanaan adalah saling berkaitan. Secara psikologi, manusia dan kita semua pasti lebih senang untuk mendengar hal yang baik daripada dikritik. Lebih siap untuk diperlakukan baik daripada diperlakukan yang jelek. Dan orang yang rendah hati tidak merasa bahwa semua pengakuan itu merupakan nilai paling berharga dalam kehidupannya. Apalagi kalau dia sudah menjadi anak Tuhan. Orang dengan kerendahan hati tidak mencari hormat, sekali lagi tidak mencari penilaian dari sesamanya, walaupun di lingkungan sekitarnya sudah tahu dan bahkan respect, kagum akan apa yang dia miliki. Dalam Yesaya 43 ayat yang keempat. Yesaya 43 ayat yang keempat. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Tuhan menyatakan isi hatinya yang membuat yang membuat manusia berharga, bukan karena pencapaian yang dia dapatkan. Dan bukan seberapa banyak engkau miliki, aset yang engkau miliki, tapi alasannya sangat sederhana. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Dalam Rasul Paulus di Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai ke-8, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Kita lanjutkan di Yohanes 13. Pasti Bapak, Ibu, dan teman-teman sering mendengar ini bahwa Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Dan seringkali kita menjadikan Yesus membasuh atau peristiwa ini sebagai contoh, sebagai pembelajaran bagaimana Yesus memberikan teladan dalam kerendahan hati. Kita buka Yohanes 13 ayat 3 sampai ke-5. Dan nanti kita lanjutkan di ayat yang ke-12 sampai yang ke-15. Yohanes 13 ayat 3. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. 5. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu.
Lanjut ke 12 langsung. Sesudah, ya betul. Ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. 15, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Kita mendapatkan relevansi saat Yesus memberikan contoh dalam membasuh murid-muridnya ini, yaitu sebagai kerendahan hati dan kesederhanaannya. Yesus mempraktekkan sesuatu yang natural, totalitas yang tidak dibuat-buat, tidak terpaksa dan tidak dilakukan separuh-separuh. Pertanyaannya, apakah saat Tuhan Yesus membasuh ada Yudas di situ? Sudah pasti tahu jawabannya, tapi jangan dijawab dulu. Pertanyaan kedua, dan apakah saat Yesus membasuh, semisal Yudas ada di situ, apakah dia sudah tahu bahwa nanti akan ada salah satu muridnya yang akan mengkhianati, yang akan menyerahkan dia? Kita lanjut di Yohanes 13 ayat 11. Mukanya mulai tegang, nggak apa-apa ini, saya suka sama orang-orang tegang. Saya biasa di kantor kalau muka tegang saya makin suka ini. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Jawabannya, Yesus tahu. Ketika kita merenungkan apa yang Yesus lakukan di murid-muridnya, dan dia tahu ada satu orang murid di antaranya itu yang dikasihinya, yang dicintainya, yang dibasuh. Tapi Yesus tetap menunjukkan kedaulatannya sebagai Tuhan dan juga sebagai manusia. Karakternya dia tunjukkan. Dia memperlakukan sama dan menunjukkan keasliannya. Tulus tanpa modus. Bersama-sama dengan saya. Tulus tanpa modus. Sekali lagi lebih keras. Tulus tanpa modus. Kita pelajari kembali di bacaan kita di Filipi tadi tentang Rasul Paulus yang mengatakan. Yang pertama, mengambil rupa seorang hamba. Mengambil rupa seorang hamba di Filipi 2 ayat yang ke-7. Tolong dibantu dibuka. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Paulus mengungkapkan bahwa Tuhan Yesus mengajarkan bahwa penampilan lahiriah, penampilan luar itu bukan segala-galanya. Padahal sebagai Tuhan, dia punya kebebasan yang tadi saya sebutkan. Dia punya kedaulatan untuk menentukan saat dia mau datang ke bumi. Di Mazmur 89 yang ke-12, cepat. Punyamulah langit, punyamulah juga bumi, dunia serta isinya, engkaulah yang mendasarkannya. Tetapi apa yang kita lihat? Yesus tidak menganggap kesetaraannya sebagai Allah, sebagai pencipta. Ketika dia mau datang pada sesuatu yang telah diciptakannya. Walaupun bisa, tapi dia membatasi diri. Kita juga melihat saat Tuhan Yesus lahir di Palungan, dan semuanya kita sudah tahu, dan dia lahir di kota Bethlehem, kota kecil, bukan kota ibu kota, bukan kota besar seperti Yerusalem, dan bukan lahir dari keluarga yang berstatus atau terpandang. Secara psikologi ya, kalau saya pun, kita pun ya, kalau kita berhadapan dengan orang yang memiliki status, apalagi kita ngomongnya ketemu dengan pejabat, rasanya kita tuh respect banget. Ngomong apa ya didengerin banget ya. Tetapi Tuhan Yesus tidak loh. Tetapi lihat, pertanyaannya, apakah Yesus dengan mengambil kesederhanaan, hidup sederhana dan bersikap rendah hati dalam keseharian itu mengakibatkan menurunkan derajatnya, harkatnya sebagai manusia? Kita baca di Filipi 2 ayat yang ke-9. Itulah sebabnya
Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Amin. Matius 23 ayat 12. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, saya sedikit sekarang menyinggung anak-anak muda. Kalau yang sudah bapak, ibu, atau koko, cece, didengarkan saja. Anak-anak muda, saya seringkali berbicara pada saat previous saya share tentang firman Tuhan. Jika masih ada, dan mungkin teman-teman juga masih ingat ya, yang mau saya sampaikan, saya mencoba untuk mereiterate lagi. Jika masih ada di pikiran kalian anak-anak muda yang selalu mempermasalahkan di mana engkau berasal, statusmu keluarga apa, karena kita nggak bisa milih kita dilahirkan di mana, betul? Terus kemudian akhirnya dengan pola yang, mohon maaf, pikiran seperti itu, membatasi diri kalian untuk tidak berkarya, untuk tidak bisa mencapai cita-citamu, bertobat. Amin. Bertobat anak-anak muda ya. Teman-teman lihat, Tuhan Yesus, kedaulatannya dia yang punya langit, dia yang empunya langit dan bumi. Dia akan tetap ada pada kita. Dan dia mampu memberikan selama kita mau lakukan yang terbaik. Selama kita tetap senantiasa melekat kepada dia. Oke, pertanyaan sekarang berikutnya. Kalau seandainya ditanya-tanya nih Bapak, Ibu, atau teman-teman, pilih mana? Kita dianggap kaya, tapi ya biasa aja. Dianggap kaya, tapi sebenarnya di rumah ya bingung mau makan, ngirit, ya ngitung. Atau memilih dianggap biasa-biasa aja, tapi di rumah atau di keseharian kita memiliki segalanya gitulah. Kalau saya sih memilih biasa aja, ya kan. Padahal saya di rumah diberkati satu istri luar biasa. Nggak habis-habis sampai hari ini. Makin bertambah. Media sosial saat ini, tidak jarang juga kita melihat konten yang menunjukkan sesuatu yang wow, flexing istilahnya. Dan menjadi kecenderungan manusia juga, untungnya saya puji Tuhan saya nggak punya media sosial, tapi bukan berarti saya anti media sosial. Dan bukan berarti melarang Bapak Ibu juga mengikuti media sosial. Karena kecenderungan saat kita melihat konten atau yang menunjukkan flexing atau apa yang dimilikinya, kadang pun kita juga ingin loh nunjukin apa yang kita punya. Di 1 Petrus 3 ayat keempat, firman Tuhan berkata, tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Pertama kita tadi belajar tentang mengambil rupa seorang hamba, yang kedua adalah ketaatan. Orang yang rendah hati punya ketaatan. Taat apa aja? Taat pada firman Tuhan pasti, taat kepada Tuhan ya pastilah, ya menuruti firman-firmannya. Taat pada pimpinan, taat pada orang tua, taat pada otoritas di atasnya. Saat kita berbicara taat, atau saat kita manusia taat, artinya kita memiliki roh penundukan diri. Tetapi sebaliknya orang yang tidak rendah hati atau yang tidak taat, kayak mereka itu saat mau taat itu seperti ada yang menahan. Yang biasa kita sebut ego atau kesombongan manusia. Contoh lain dalam firman Tuhan, ketaatan yaitu Maria. Bagaimana dia bisa hamil sedangkan belum bersuami. Lalu malaikat dengan berjelas berkata bahwa engkau Maria, engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Lukas 1 ayat 38. Dan Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Orang yang rendah hati memiliki hati yang taat. Bersama-sama dengan saya katakan ya, orang yang rendah hati memiliki hati yang taat. Orang yang mau taat tidak sungkan melayani. Seperti saya hari ini, saya tidak sungkan melayani di kakak rohani saya. Bercanda. Maksudnya saat kita mau melayani pun kadang saya pun juga pilih gitu loh. Ya kan, ada harga yang dibayar. Oh siapa gitu ya.
Orang yang mau taat tidak sungkan untuk melayani. Wis, yes sir, yes sir, yes sir aja kalau ditanya, kalau disuruh melayani. Kita bisa juga berpikir saat ini kita yang para pelayan Tuhan, para anak-anak muda yang melayani musik dan apapun multimedia, melayani Tuhan ini kadang ya juga bikin repot. Tapi orang yang taat atau rendah hati saat mereka melayani, mereka rela berkorban karena mereka memiliki satu prinsip dan kebenaran, saat bisa ikut melayani itu adalah suatu kehormatan. Jadi bukan suatu beban. Yang ketiga, sampai mati. Konsisten. Berbicara kerendahan hati adalah konsisten sampai akhir. Seorang dikatakan berhasil bukan dilihat saat baby step, saat langkah awal, bukan. Tetapi juga di langkah akhirnya. Yesus yang kita tadi juga sudah baca, memberikan teladan sampai akhir hidupnya, berjalan sesuai kehendak Bapa di dalam ketaatan dan kerendahan hati. Ada kalanya manusia pun juga berubah tidak setia, tidak menjaga hati, dan berubah menjadi tinggi hati ketika Tuhan mulai mengisi bejananya, ketika Tuhan mulai pakai hidupnya. Saya kemarin bawa share juga ke tempat-tempat dewasa muda. Jadi kalau dewasa muda yang sedang mendengarkan, saya ucapkan shalom. Saya meng-quote kembali kata-kata saya sampaikan ke teman-teman. Sifat-sifat manusia yang baik itu akan elevate manusia, itu akan menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Sifat-sifat manusia yang baik ya. Tetapi satu sifat yang membuat kita untuk tetap berada di atas adalah menjaga kerendahan hati kita. Saya teringat satu contoh Raja Usia, kita tampilkan juga di 2 Tawarik 26, ayat 16. Baca dengan cepat aja, saya baca dengan cepat. Ini tentang Raja Usia ya, yang masih muda 16 tahun itu. Dia sudah dianggap menjadi raja. Saya bacakan. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan, Allahnya, dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Lanjut ke 26, 21. Ya, thank you. Raja Usia sakit kusta sampai kepada hari matinya, dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dan Yotam anaknya mengepalai istana raja dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Ya, kita dalam skop Raja Usia. Raja itu usia muda, sudah dipercaya, sudah diangkat menjadi sebagai raja. Ia sangat menghormati Tuhan, singkatnya taat kepada Tuhan. Tetapi saat ia maju, memperoleh apa yang diingini hatinya, kehormatan, kekayaan, kemuliaan, akhirnya dia melupakan siapa sejatinya yang mengangkat dia. Perbandingan dengan Yohanes Pembaptis, kita baca di Lukas 7 ayat ke-28. Yohanes Pembaptis dikatakan, aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Bahkan seorang Yohanes Pembaptis pun, dia pun punya, bukan teposeliro ya, tapi dia pun bisa menempatkan diri saat dia dihadapkan kepada Tuhan. Markus 1 ayat ke-7. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Yohanes 3 ayat 30. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Bapak, Ibu, teman-teman, seberapapun pencapaian atau apapun itulah kebaikan yang kita rasakan, jangan pernah kita melupakan atau tetaplah kita menyadari bahwa semua itu karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Amin. Saat kita berbicara tentang semua itu oleh kebaikan oleh Tuhan, itu adalah sebuah bentuk pengakuan ya. Pengakuan bahwa kita sebenarnya tidak berarti apapun tanpa turun tangan Tuhan. Seringkali juga saya membawakan dalam komunitas dewasa muda saya, bahwa doanya Daud itu loh. Ya mungkin itu kalau dibaca itu kan ya biasa aja, tapi saya mencoba mendramatisir ya. Maksudnya saya mencoba dalam situasi saat Daud berdoa bahwa janganlah kiranya Tuhan rohmu itu undur daripada hambamu. Gitu. Satu keyakinan yang saya percaya saat Tuhan Yesus naik ke surga, bahwa Roh Kudus diberikan kepada kita sebagai roh yang penolong. Saat kehidupan saya dipulihkan, itu turut serta dari Roh Kudus. Maksudnya saya mengajak berbicara tentang Roh Kudus.
Dan saya nggak jarang-jarang pun juga ngomong saat dalam suatu situasi, dalam pekerjaan atau apapun, saya berkata bahwa Roh Kudus bantu saya. Aku nggak ngerti nih piye. Aku mesti jawab apa dalam ini. Roh Kudus, aku dihadapkan dengan hal yang kanan dan kiri. Aku mesti gimana gitu kan. Tapi sebelum sampai kita bisa berbicara dengan Roh Kudus, atau maksudnya sampai kita seintim itu, tapi kita juga harus lihat dulu jam-jam ibadah kita, jam-jam rohaniin kita. Seringkali pun saya juga ngomong sama rekan-rekan saya dewasa muda, kalian boleh sibuk atau mungkin kerja, mungkin ada juga yang ambil absen untuk pelayanan, atau apapun itulah. Tapi jangan pernah lupa kalian punya jam doa. Keluarga itu nomor satu. Dan siapa yang melindungi keluarga itu bukan kita, men. Itu Tuhan, men. Kita nggak akan bisa jaga keluarga kita. Dan jangan sampai kita sebagai kepala keluarga terkamiri. Itu udah fatal, itu kritis tuh. Saya juga punya kelemahan. Makanya saya selalu mengatakan itu tuh untuk menguatkan saya juga dengan teman-teman. Dengan saya bersyukur punya rekan-rekan di Dewasa Muda yang juga saling mengingatkan. Bapak Ibu, ini di akhir saya undang pemusik. Mari kita cermati, mari kita mengingat bahwa bahkan Daud pun berdoa seperti bahwa jangan sampai Tuhan rohmu itu undur dari aku. Gak ada rohmu, aku pasti piye gitu kan ya. Mari gunakan momen ibadah pencurahan Roh Kudus untuk kita menerima bagi yang belum menerima. Tapi saya rasa kita semua udah menerima. Dan untuk kita disegarkan kembali agar Roh Kudus itu tetap bertahta di dalam hati. Kalau kita nggak buat dia bertahta, dia bisa keluar loh. Dan akhirnya efeknya apa? Kita nggak menjadi sensitif untuk yang namanya dosa. Saat kita sudah nggak sensitif sama dosa, kita udah mulai main-main sama dosa. Kalau sudah mulai main-main sama dosa, sudah tercelup dalam dosa. Kalau sudah tercelup sama dosa, ya dilanjutkan sendiri saja, nggak ngerti aku. Berarti ya urusannya sama Pak Henry. Kalau mau bertobat, bukan ke saya. Senantiasa supaya Roh Kudus mendampingi kita serta menyelaraskan kehidupan dalam kekristenan. Seperti teladan Tuhan Yesus dalam kerendahan hati dan kesederhanaan. Saya akhiri firman Tuhan ini. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Ada satu pujian. Mari kita menyanyikan satu pujian ini ya. Sebenarnya sudah pujian lama juga. Tapi mari kita naikkan bersama-sama kita imani pujian ini. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Bersama katakan Allah Roh Kudus, Allah dengan urapanmu rindu selalu tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Rindu
bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat padamu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku curahkan Roh Kudus Tuhan. Roh Kudus kami undang ke hati kami. Roh Kudus datang. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Allah Roh Kudus, jamah kami mengundangmu bersama ayam di hati kami masing-masing. Urapi kami, jamah kami. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku mari persiapkan persembahanmu. Mari persiapkan penyembahanmu. Mari persiapkan tubuhmu. Mari siapkan penyembahanmu. Mari persiapkan penyembahanmu. Dalam nama Yesus. Mari kita menyembah Dia. Haleluya. Haleluya. Rindu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari kita angkat penyembahan kita. Saya akan mendampingi Bapak Ibu dan teman-teman. Mari kita angkat penyembahan kita. Siapkan penyembahanmu. Kami menyembah, kami percaya Yesus. hadirat-Mu Tuhan. sebab Kau layak Engkau Kami rindu akan Kau Tuhan. Kami haus akan Kau.
Mari Roh Kudus Kau menjamah setiap kami, urapi setiap kami, bakar kami kembali dengan cinta yang mula-mula. Kita nyanyikan lagu ini kembali. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu.
Kami percaya saat ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami rindu Tuhan, ketika kami datang beribadah, kami mau berjumpa secara pribadi dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa Yesus pergi ke surga untuk Dia memberikan Roh Kudus sebagai penolong. Bagi saudara, setiap umat Tuhan yang hari ini datang dengan sebuah kerinduan, engkau rindu supaya engkau lebih lagi menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan. Engkau perlu pribadi Roh Kudus, supaya Dia akan menuntun engkau, Dia akan menolong engkau senantiasa untuk engkau memiliki kerinduan dan lapar akan Tuhan. Kalau saudara yang rindu, saudara mau, silakan maju ke depan. Siapapun saudara yang rindu. Responi undangan ini. Bila engkau belum bisa berbahasa lidah, mari maju ke depan. Sikara lapakata karama. Mari yang belum bisa berbahasa lidah, mari silakan maju ke depan. Gak usah malu-malu. Gak usah malu-malu. Silakan maju ke depan. Sikirana masyane. Mari saya undang hamba-hamba Tuhan yang sudah bisa berbahasa lidah untuk mendoakan. Roh Kudus, jamah setiap maju. Ya, hamba-hamba Tuhan yang sudah bisa berbahasa lidah, tolong bantu adik-adik dan rekan-rekan yang belum bisa berbahasa lidah. Silakan. Enggak usah jatuh ya. Tapi ini adalah untuk berbahasa lidah. Agak maju ke depan, silakan. Sudah bisa. Minta mikrofon satu. Mikrofon satu lagi. Cek. Kamu cek. Sampai bisa ya, dicek. Dicek bisa enggak? Sing wedok-wedok itu. Ini loh. Kamu dari depan ya. Dari depan. Doakan dari depan sehingga ia bisa berbahasa lidah. Dicekeli, nggak boleh ngeblak. Cari ono itu doa dari depan. Ubah hidupku. Tanganmu tangan Tuhan, penuhkan aku rindu berbahasa lidah. penuhkan Roh Kudus. Kita karunia berbahasa lidah. Mengalir Roh Kudus. Ya terus
Kudus, kau menjamah setiap umatmu yang datang kerja di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Jamah setiap umatmu datang dengan segala kerinduan. memenuhi kami. Bilang Roh Kudus, karunia berbahasa lidah. Terus minta, Terus Shikita karamalarama, syata karamalarama. Roh Kudus, terimalah. Terimalah kuasa Roh Kudus. Terimalah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Syata karamalarama, syata karamalarama. Roh yang mengubahkan, roh yang menjamah, mengalirlah Roh Kudus. Mengalirlah Roh Kudus. Kirama syata karamalarama, syata karamalarama sandi, penuh Roh Kudus. Jama Roh Kudus. Jama Roh Kudus. Jama Roh Kudus. Engkau ditenggelamkan dalam air surgawi. Kurama syata karamalarama sanata kababa sikini alarama sanata karama sandi. Kirama syata karamalarama ya rama sikini alarama sandi. Terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus saat ini. Shikina rama syata karamalarama syata karamalarama. Tuhan Yesus. Kuria raba ya raba sata karaba syata karaba Iraba syata kalaraba ya raba syata karaba Urala pakara mengalir kuasa Roh Kudus. Mulai gerakan mulut lidah bibir. Urala pakara para haleluya. Penuhi Roh Kudus. Penuhi Roh Kudus. Haleluya. Penuhkan Roh Kudus. Mengalir kuasa Roh. Kerinduan anak-anak-Mu Tuhan. Kerinduan kami Tuhan. Penuhkan kami Roh Kudus. Penuhi dengan Roh-Mu yang Syata karaba syata karaba syata karaba syata karaba syata karaba Kiraba syata karaba ya raba sikini ya raba ya Mengalirlah Roh Kudus. mengalir penuh. Kuasa Roh Kudus. Mengalir. Bahasa-bahasa baru itu mengalir dalam hidupmu. Yesus. Jamar Kudus. Kerama syadata karama Uriala raba syata karaba Salah satunya karunia berbahasa mengalir kuasa Roh Kudus mengalir terima haleluya sigara lapa kata karama sigara lama sigara lapa kata karama sigara lama karama
Mengalir kasih dari surga, mengalir memenuhi hati yang kering, mengalir membuat kehidupan yang baru. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, mengalir kasih dari surga. Penuhi kami dalam Ayo gandengan tangan ini semua. Gandeng tangan, gandeng tangan. Cewek-cewek ini semua gandengan tangan. Gandengan tangan. Jangan ada yang diam ya. Ayo haleluya haleluya haleluya. Siara la pakata gara bagara 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 siara la bala 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 sikara la bala 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 bayana mayana namayana 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 namagara bagara 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 bagara. Nyanyi haleluya, di hatimu nyanyiin haleluya, haleluya, haleluya. Kora bagara 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 bagara, jangan diem. Sikara la bagata gara sikara la bala 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 bala. Haleluya. Sikara mengalir kuasa Roh Kudus kita gara bagara haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, 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 haleluya. Keluarin suaranya. Terus sampai lidahmu bergetar. Terus keluarin suaramu, jangan diem. Nyembah dia. Bagara 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 bagara. Sikara la bala 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 bala. Deborah. Sikara la bala 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 nyembah nyembah sembah. Sikara bagara 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 bagara. Nyanyikan haleluya haleluya haleluya. Kora bagara 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 bagara. Sikara bagara 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 ya transfer spirit. Kora bagara 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 bara 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 bara. Jangan diem. Nyanyi. Haleluya, haleluya. Suarae keluarno. Urala bagara 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 bara 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 bara. Sikara bala 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 mengalir, mengalir kuasa Roh Kudus mengalir. Yes. Sikara bara 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 bagara 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 bagara. Sikara bagata gara bagara mengalir mengalir. Roh Kudus membakar hidupmu. Sikara bagara 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 bara. Roh Kudus membakar hidupmu untuk melayani Tuhan lebih sungguh. Bagara 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 bagara. Haleluya. Ora mengalir 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 kuasa korum. Sikara bala yes terus. Sikara bala bala terus yes terus. Sikara bala 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 bala. Sing keras. Sikara bala bala bala.
amen. Tuhan Yesus, saya cinta. Tuhan Yesus, saya cinta. Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu ada di dalam hidup kami. Amin. Dan mulai malam hari ini kami mau taat kepada firman-Mu. Yes. Karena roh ini akan menuntun kami Ya. untuk kami lebih dekat kepada Tuhan. Amin. Terima kasih untuk pengurapan-Mu pada malam hari ini. Kami percaya kami pulang tidak sama dengan kami datang. Amin. Kami tidak mau Roh Kudus meninggalkan kami. Kami mau dekat senantiasa dengan Roh Kudus. Mari bersama-sama katakan amin, amin, amin. Silakan duduk kembali. Ada pengumuman mungkin Pak Henry, silakan.